أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد، قد قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ما تقرب إلي المتقربون بمثل ما فرضت عليه، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. Kalau muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Bil khusus pada sahibil majlis Al-Hisnul Hasin, Bapak Irwansah sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan majelis ta'lim bulanan kita. Dan pada malam hari ini ada khusus baca manaqib atau haul daripada Syed Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani atau Wali Saman. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi fid dharain, amin. Sahlan adalah Tuan Syed Muhammad Saman itu dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1400 sudah 300 tahun di dalam negeri Madinatul Rasul, dan diwafatkan radhiyallahu anhu pada tahun 1189 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sampai 60 tahun umur beliau, antara 32 dengan 89. 83 kan 5 2 9 5 ada sampai 60. Beliau wafatnya pada hari Arba 2 Zulhijjah al-Mubarakah, bulan Zulhijjah, hingga rata-rata orang tahun Syekh Saman itu bulan Zulhijjah. Adapun hari wafatnya 2 Zulhijjah pada hari Arba, tapi rata-rata kan bisa tidak tepat hari, sehingga makna haul itu bisa di harinya pas tepat, bisa juga di bulannya. Artinya sama aja itu di dalam makna seorang yang ingin mengamalkan dengan amaliyah, cinta kepada awliya, sebahagiannya itu haul, tak mendoakan. Dan makna haul memperingati pada setahun sekali, yaitu di waktu hari wafat beliau. Ya, makna hari itu bisa dengan makna bulan. Bulan Zulhijjah sudah di awal kali, pertengahan kali, akhir, itu masih dalam makna
hari wafat beliau dan dimakamkan di Baqi', berhampiran dengan pekuburan segala istri Rasulullah SAW. Itu dari lahir sampai wafat tuh manakib namanya. Jadi salah aja lagi dengan riwayat. Yang tahu beliau lahir tahunnya aja nih kada ditulis harinya. 1132 Hijriah, wafatnya 1189 Hijriah, dan Dzulhijjah ada hari Arafah. Orang dahulu hari wafat itu sebenarnya bisa menjadi hari lahir, bisa pas seperti Rasulullah hari Senin, wafat pun hari Senin. Nah, dikubur aja beliau hari Arba karena menunggu kesepakatan sahabat supaya harus seperti apa. Ada sangat bermasalah di waktu wafat Rasulullah itu apa harus dimandikan beliau. Nah itulah yang ada riwayat-riwayat dari Rasulullah, kemudian di mana makamnya, harus seperti apa. Nah, itu seluruh itu akhirnya kesepakatan ada riwayat dari Rasulullah. Karena itu maknanya syaitan itu sangat memusuhi Rasulullah sampai beliau wafat dia seolah merintah kada usah dimandi, itu sudah suci, apa yang dimandi lagi. Padahal dari syaitan ini sahabat seluruhnya mereka punya pegangan apa yang Rasulullah sampaikan itulah yang dipakai, bukan dari usulan belum tentu bisa usulan itu memperbaik, bisa juga merusak. Dari apa yang sudah diterapkan itulah yang dipakai Rasulullah SAW sehingga dimandikan sebagaimana. Datanglah Nabi Khidir untuk berita mandikan Rasulullah, karena syaitan ya sangat membenci Rasulullah sampai Rasulullah wafat, biar supaya jangan dimandikan seolah Rasulullah. Memandikan itu bukan makna kotor, tapi itulah sudah peraturan agama. Para anbiya seluruhnya dimandikan. Ini kapan dia boleh dikubur? Bukan makna bahwa orang yang dimandikan itu kotor, kan? Itu sudah daripada hukum dalam makna agama. Hadian bagaimana Rasulullah di makam di mana? Rasulullah juga sebelum beliau wafat di mana beliau, para anbiya di mana mereka wafat, di setelah mereka dikubur. Ya, beliau wafat di kamar istri beliau Aisyah, maka dikuburlah di sana. Artinya itu sudah ada sebelum terjadi. Hidupnya ini ada unsur seolah kita itu harus punyalah firasat dalam percontohan Allah. Dalam kehidupan ini dijadikanlah pengalaman untuk bagaimana menata hidup pribadi kita. Kita ini kan belum tentu seluruhnya bisa ada yang panjang umur. Ya kalau sehat, kalau sakit harus ada penerapan di waktu sehat. Ada pribadi, bahasa orang itu tabunglah, disimpan pribadi. Istri kita kita belum tahu istri kita berdahulu dia meninggal, tahu kita yang berdahulu belum tahu. Nah, kita panjang umur tahu bagaimana ada tahu, dan seluruhnya apa yang terjadi di alam ini menjadi percontohan pada kita agar supaya hati-hati. Orang panjang umur, tua, sakit-sakitan, akhirnya dia istri tidak melihara dengan baik, dia punya anak tidak melihara dengan cucu, apa yang dipegang tidak ada, harus ada yang dipegang. Jadi kita bahasa itu mana afiat di waktu muda, afiat di waktu lanjut usia. Tidak hanya sekadar sehat, tapi harus mengertilah
Dilihatlah alam. Kalau banyak orang tua ini anaknya tidak melihara dengan baik, waktu makan aja dimarahi. Apa maknanya? Sebelum kita tua lagi muda, persiapkan duit. Apa caranya? Mau dibelikan ke emas, tabung. Siapa tahu kan udah tua bini kan menggaduh, kita bisa emas. Ada bapaknya, anak kena gaduh, siap sudah. Allah perlu harus apa yang kita senangi di waktu kita muda, di waktu tua isilah. Jangan samaan punya orang, punya anak, sama suatu saat anak kita kan keluarga. Kita gini suatu saat menangis surangan, orang senang naik motor, dia tua kan bisa motor, ini anak kalau bisa di waktu berlebihan dalam makna hidup ini, ada bisa persiapkan di waktu selesai kita meninggal dunia, kita harus ada persiapan juga di waktu kita muda. Kan waktu kecil orang tua sudah sama apa menggaduh, itu remaja kita seolah harus bertanggung jawab dengan kehidupan kita di waktu tua. Jangan mengharap orang gaduh. Ini yang permasalahan dalam kebanyakan kita. Ada bapak aku bisi anak, ada bapak aku bisi ada. Kita harus siap. Belum tentu semuanya dengan baik, tapi kalau kita sudah mempersiapkan, insya Allah baik. Dari itulah ada makna di dalam hidup tuh, ini lahirnya, ini wafatnya, agar supaya persiapan lahir akan mempersiapkan wafat. Mudah, persiapanlah waktu tua, dan ini akan bermanfaat. Itu banyak ketinggalan dari permasalahan hidup. Nah, orang-orang yang mengerti tentang kehidupan, dia sebelum tua siap sudah, harus kayak ini, aku harus kayak ini, harus. Menangis surangan kena di kamar, di sana puasa berhari-hari. Masak ada mau nambini, anak ada mau masakan apa? Mana ada duit turun ke warung, kadang alih kuring gitu harus. Artinya berukuh aja dah. Karena ada persiapan, mengadai. Beliau apa wafatnya tadi di hari Arba 2 Zulhijjah. Ini kita ambil tuh bahasa orang Bahari itu patin hari lahir, rata-rata patinnya hari wafat. Bisa bergeser aja 1 hari, bisa sebelumnya 1 hari. Itu apabila garing dijaga deh, apabila hari lahir kita. Banyak ingat bahasa orang itu. Ini suatu faedah. Barang siapa melazimkan baca manaqib Tuan saya Syekh Muhammad Saman tiap-tiap tahun sekali, tiap tahun sekali, serta bersama orang banyak seperti kita sekarang ini membaca Al-Quran serta bertahlil. Baca Al-Quran itu bisa umum, taqulu Allahu ahad, itu Al-Quran juga. Bersedekah sekadar kemampuan, ya apa yang bisa disuruh. Ang Bahari ya, biar bubur bayak. Bubur bayak itu paling nyaman gawiannya orang Bahari, karena hanya gula, awan santan, awan galapung. Cuma ada spesial bahasa di Banjar, amuntai nyiruhnya di tengah lubang itu, nanti dibuat galapung. Dipicik aja buburan, makanya orang malah cindul, dia harus aja jadi bubur bayak. Makan orang Bahari sehat-sehat segerataan. Ada anak kayu ya ini bah makan sakit parut soalnya santannya ketuaan. Lawasan udah berminggu-minggu menukarnya dipakai ya bah Nisa. Kehiraan bahnya. Artinya bisa juga salah-salah orang Bahari kan ada santan beparut seorang ya, buat kalapanya diparut parah seorang. Ini kan kita kan kalau udah beparah buat orang dalam es. Kira hanya raja sekalinya sudah 3 hari berdahulu diulah gangan jam. Ada lewas berdahulu kawisi. Maknanya itulah apa yang mampu kita sedekah di waktu haus samananya memberi makan orang itu ya bersedekah ngarannya. Kemudian dihadiahkan pahalanya yang membaca doa arwah, doa haul arwah,
pendek, yang tahsis 2 haul agak panjang dia. Ambilan daripada Al-Quran. Kita biasa salat fardu kifayah yang Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Nah, ini 2 haul ambilan sendiri arwah. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wa li ikhwanina, dan saudara kami, alladzina sabaquna, telah meninggal dunia. Berdoa untuk orang yang meninggal dunia dinamai bisa karena setahun sekali 2 haul. Dinamai 2 arwah karena ada 3 hari, ada 7 hari, ada 25 hari, ada 40 hari, ada 100 hari, 2 arwah. Setahun kali ya 2 haul namanya, tapi fungsi sama aja. Untuk meminta kepada Allah pahala yang kita kerja disampaikan kepada orang yang telah meninggal dunia. Dua itu ambilan daripada Al-Quran. Hanya disusun aja seperti itu supaya lebih bagus. Apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, ya bulannya tadi, pada perlu hari pasnya bulannya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal. Lagi akan menyampaikan segala hajatnya minum dunia wal akhirat, termasuk di dalamnya kesempurnaan iman, cinta kepada para kekasih Allah. Hati di waktu mahaulin itu karena cinta kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada kekasihnya. Udah lain paguruan, ada usaha harus paguruan. Saya sama lain paguruan kita, tapi di atas beliau, anak beliau udah wafat. Paguruan itu kelampaian, sama aja. Penting kekasih Allah yang di dalamnya dipercontohkan oleh guru-guru kita. Jadi mahauli juga itu. Kita lalu mengikuti sebagaimana mereka. Coba niatnya cinta kepada para kekasih Allah. Niatnya itu sangat penting. Ayat tahu waktu mengerjakan itu. Karena hati kita ini dia sangat banyak yang dicintainya. Nah, apa aja yang hidup nih yang pina nyaman dicintainya. Dan itu sudah disebut oleh Quran, zuyina linnas hubbus syahwat. Zuyina itu memang di dalam hati. Allah kadang menegah cinta kepada ini, cinta kepada ini, cinta kepada ini. Tapi Allah memberitahu jalan agar supaya mendapat cintanya Allah pada kita, cinta kepada para kekasihnya. Rasulullah percontohan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Jalan mencintai Allah ada kawan karena Allah Maha Suci. Bagaimana bisa lalu jalurnya mencintai para kekasih Allah? Cinta pada kekasihnya sama cinta kepada Allah. Sebagiannya jalurnya ini. Karena jalan para kekasih Allah melewati ilmu dan amal. Alladzina amanu wa amilu. Orang yang beriman, ilmu itu wa amilu, dan beramal, 2 itu. Untuk agar supaya di dalam hidupnya ada sesuatu yang bisa kita sekurang-kurangnya adalah hati membuka jiwa cinta kepada para kekasih Allah. Mungkin kalau kita orang-orang besar kan lebih kuat hati. Syekh Salman Al-Madani sangat kuat itu tarikan hati kita atau kada ada ragu. Akhirnya disitulah untuk membuka hati cinta kepada mereka. Sebagiannya dengan cara itu haul. Setengah riwayat Tuan Syekh Said Muhammad Saman radhiyallahu anhu, barang saya baca Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad. 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, saya ia masuk jumlah martabat fadilah wal qutub.
Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Itu ada perbedaan tulisannya. Allahumma ighfir li ummati, ada bobot lam. Allahumma arham ummata, tidak dalam itu langsung ummata. Itu kadang salah-salah baca. Itu ada fungsi di dalam makna sastra Arab nahwu itu. Kalau salah lah lalu kada mau masuk di dalam jumlah martabat fadilah wali kutub karena dalam semuaan langsung tinggi aja. Allahumma ighfir ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Seluruhnya ummata 3 kalimat, satu aja Allahumma ighfir li ummati. Bacaan ini dibaca setelah salat subuh 4 kali berturut-turut, artinya 4 kali maulang. Kelebihannya ujar nafas Saman Al-Madani, orang itu ditulis Allah masuk di dalam jumlah, artinya masuk ke martabat fadilah wali kutub. Ada wali kata malah kan ini aja ditulis Allah termasuk di waktu kita meninggal dunia sekalinya sarombongan orang-orang wali kutub. Ada wali kan malah karena itu aja. Kalau ada riwayat beliau mengambil dari ada itu bang sudah jadi baca. Cukup kita meyakini bahwa para kekasih Allah itu sebagaimana sifat Rasulullah, mereka bersifat seperti itu juga. Sifat Rasulullah wajib kepada Rasul siddiq, benar. Para aulia itu aja sifatnya, sehingga kada perlu ragu kita. Bisa beliau mengambilnya dengan Rasulullah, bisa juga mengambilnya dengan Allah. Itu di dalam urusan kehidupan mereka. Kita hanya cukup jika kita kada paham mengikuti itu ada. As'alu ahla zikri in kuntum la ta'lam. Orang yang mengerti sudah baca hari itu kalau usaha ini itu bacanya 4 kali berturut-turut setelah salat subuh. Ada usaha cari riwayatnya cukup dari Syekh Saman sudah. Ada usaha mencari hadis lah. Nah ini martabatnya amaliyah bukan hukum. Lagi kata Tuhan Syed Muhammad Saman radhiyallahu anhu, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengakalkan membaca doa ini. Pada tiap-tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia. Kita inilah usaha kita dulu. Jadi kita juga sebagaimana contohnya kita meyakini Rasulullah kan. Walladzi ba'atsa fil ummi rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim. Yatlu Rasulullah yang membacakan Quran ke kita, yuzakkihim Rasulullah mendarasihi. Yu'allimul kitab wal hikmah, Rasulullah mengajarkan kepada kita Al-Quran wal hikmah hadis. Hingga memang qabla sebelumnya kita bidhalalil mubin, sesat orang yang tahu dia apa. Semasa Rasulullah sahabatnya akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Nah ini dan ada nang lain ada bertamu Rasulullahnya lama yalhaqu bihim tapi mulhaq dihubungkan ya, seperti mereka para aulia. Zalika fadlullah, nah itulah kurnia Allah pada orang yang dekat-dekat Allah. Al-umul haq bisahabah adanya. Kita seorang baca istighfar, kita seorang baca salawat, kita seorang bagaimana mengamalkan syariat Rasulullah. Berwudu bujur wudunya, salat bujur salatnya, puasa dibujurkan kita yang membujurkan, dan kita yang bertanggung jawab dengan hidup diri kita.
Jangan menghilangkan kita seolah kita hanya meyakini dapat syafaat Rasulullah. Jangan itu. Kitanya harus berusaha. Kalau sudah tidak ada sama sekali ya Rasulullah yang diharap untuk beri syafaat itu. Tetapi kan prosesnya seperti ini. Kalau kita hidup selain kita yang bertanggung jawab orang lain yang menolongi kita, tentu kita akan bercerita kepada orang itu, saya punya kesalahan ini kan malu kita. Maka seluruh kesalahan kita ceritakan kepada Rasulullah, Rasulullah ini kan malu sama Rasulullah. Jadi beri cepatlah pada kita. Jadi itu harus direnungkanlah, jangan mengharap syafaat dulu. Kita dulu yang berjuang. Kalau memang sudah tidak bisa apa-apa ya, nah, kita punya guru, nanti guru bisa syafaat, karena saya yang syafaat pada guru apa? Malu, pasti kita akan bercerita, dipanggillah guru kita, guru ulun tak salah ini, kan malu. Guru lah beri syafaat sendiri dengan, tapi ada cerita kita. Yang malunya itu kita akan menceritakan itu. Bagaimana orang menolongi kita kalau ada ceritanya? Nah itulah makna kita lah baca istighfar, kita lah salat malam, kita lah menangis di malam hari, mengakui punya kesalahan dan seterusnya pada Allah. Di waktu ada satu hari-hari ini, makna malam yang kita tidak terhubung dengan yang lain, kita hanya terhubung dengan Allah. Di waktu jangan kelihatan orang banyak, dan Allah tidak membatasi harus di kamar, tidak membatasi di tempat masjid, tidak. Nah ini untuk garis supaya seseorang itu kebanyakan harap syafaat, tapi kadang mengerti fungsi itu. Kita ini apa aja yang kita kerjakan kan apabila orang lain tahu, malu kita. Sedangkan seseorang mau menempuh jalur agar supaya syafaat dapat, pasti malaikat orangnya bercerita si anu bin sana masuk neraka sebab pekerjaannya ini. Laporlah pada gurunya, guru ini si anu ini. Nah itu kan kita. Coba kalau kita di waktu hidup kita sendiri menyelesaikannya, astagfirullah ulun tak salah, an-nada al-azam la ya'uda, ulun harus baik, ulun nang menggawe nang pardut kada hendak lagi meninggal, ulun nang ulun itu lebih mulia. Nah ini lepas Tuhan tadi, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim huwal azizul hakim dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Anak awal yalhaqu, nah sebagian ini yang diamalkannya. Jadi kada besupanan kita, kada dia payu orang begitu meninggal dunia, kumpul orang di jumlah rombongan orang wali kutub, padahal kan wali kutub artinya dosa diampuni, kesalahan diampuni, apa seluruh hal ihwan kada baik dihapus oleh Allah. Orang tua kurang baik, orang ini amalannya ini Allahumma ighfir umat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham Sayyidina Muhammad, Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma jebur umat Sayyidina Muhammad. 4 kali sesudah salat subuh dibaca, habis salat subuh aja, habis zuhur kada ada lagi bacaannya, habis asar kada ada, habis maghrib kada ada, isya kada ada, cuma habis subuh aja 4 kali aja kan kada juga, awaslah 4 kali aja baca doa nih. Kadang-kadang itu nah melihatkan kadang-kadang sehingga belakangnya sama, cuma sistem di dalam makna hanya ada lam, hanya langsung li ummati awat ummata, itu aja. Belakangnya kan Sayyidina Muhammad sama, satu mata ya hafal. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat Sayyidina, Allahumma astur umat Sayyidina, Allahumma jbur umat Sayyidina Muhammad. Dan lagi wasiat Syekh Muhammad sama lazimkan oleh kaum wahai segala murid ke sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat dan banyakkan zikrullah.
untuk kesempurnaan agar supaya bisa di waktu hidupnya ini melazimkan salat berjamaah dengan salat 5 waktu. Kada batas selama bisa kada ujur gawe, kalau ujur itu kan kada kawa ada apa ya namanya ujur. Sembahyang Jumat di mana aja waktu musafir kah, di waktu apakah, sekurang-kurangnya pas kita orang kabar stoplah mobil, mampirlah ke masjid. Kalau kawa ya orang mahasiswa sebelumnya orang ajar mampir. Karena tidak ada kadar makna meninggalkan Jumat lagi zaman kita. Lain zaman dulu masjid itu satu dua. Sekarang masjid di mana-mana. Jalan kemana aja, di tengah apa aja ada aja masjid. Nah, dulu sangat susahnya masjid. Artinya begitu azan Jumat, kita lihatlah ukuran apa seluruh jam, dihitung kalau sempit mampir lah, kalau masih agak panjang berlewatlah dulu. Yang penting jangan sampai tinggalan salat Jumatnya. Tamu musafir ada wajib, cuma sangat disayangkan ya Jumatnya itu dia kifarat 1 minggu. Orang salat Jumat kemudian salat Jumatnya diterima Allah 1 minggu ada bisa meninggal dalam husnul khatimah, di mana tempatnya ada masalah. Itu persyaratannya hanya salat Jumatnya diterima. Tapi apabila salat Jumat kada diterima, sia-sia ada dapat kelebihan itu. Ada itu dari hadis. Laga ada kata-katanya, sia-sia. Orang yang di waktu khatib khutbah ia berbicara, maka Jumatnya kada sah karena dia berbicara. Laga sia-sia kada dapat kifaratnya. Kan ngalih benar tuh, dosa diampuni semingguan. Nah, kita Jumat sampai Jumat berikutnya meninggal dunia kada berdosa. Sudah dilazimakan sayangi hari Jumat nang disayangi ya salat Jumatnya. Di manakah apa yang dikerja kecuali ujur tadi ya tidak bisa mengerjanya, digantilah dengan zuhur. Dan menjalankan zikrullah buduan wasiyah pagi sore kiamat udah berdiri berduduk ala junubihim berbaring ya waktu salat namanya, dan luar salat. Zikiran itu diamaliahkan untuk melatih lidahnya agar supaya bisalah mengingat Allah. Lalu apabila kita ada dorongan tak ingat, ambil coba tasbih. Tasbih di tangan pasti mendorong untuk membaca zikir. Baca istighfar bisa membaca tasbih, karena ada tasbih. Sehingga tasbih itu seperti alat untuk beribadah. Alat untuk beribadah termasuk ibadah. Ini mendorong. Dan seluruh hal ehwal di dalam hal ehwal orang beribadah harus ada dorongannya. Sama aja kayak kita ada majelis, akhirnya orang pengontrolan dirinya untuk beribadah itu ada, karena ya ada ikut majelis, seolah ada nasihatlah dalam diri. Nah itu mendorong namanya, sehingga majelis itu sangat berharga. Masuknya dalam kata dorongan. Pengajaran ilmunya itu kan wajib, majelisnya itu kan hanya sekadar mengumpul dari sunnah Rasulullah untuk orang bisa belajar dan bisa juga beribadah. Belajar zikir la ilaha illallah, lidahnya belajar membaca. Berapa kemampuan di waktu sehatkah, sakitkah, habis salatkah, sebelum salatkah, tetapi dibatasi waktu yang kita memang berhubung dengan Allah. Allah sudah bekerja, ada sama tasbih beri supan. Pekerjaannya itu kepada umum. Orang sampai menimbang getah
subhanallah subhanallah kan berberi supan tuh orang hitung duit aja itu memang pekerjaannya di situ. Nah ada waktu tasbih itu berfungsi, maksud kita melatihnya tuh di waktu di luar itu. Ada mungkin belawasan, artinya ada suatu saat kita sendiri waktu saat bisa merenung apa ya biar tasbih. Dan ini seluruhnya sama dari Rasulullah, dari para aulia sama. Melazimkan musyahadah wahdatul af'al, wahdatul sifat, wahdatul zat. Nah ini kada lamdah, kada orang sudah mengerti tentang sifat 20 dan maknanya baru bisa musyahadah. Enggak ada mengerti kita kawah. Orang belajar sifat 20 bisa hanya bagi situ kita hamba ingat situ aja musyahadah sifat 20 tak ada kawan. Itu harus betul-betul lacah bahasa orang. Sifat 20 tuh menjadi kalimah la ilaha illallah, kalimah menjadi la ilaha Allah. Allah menjadi sejat sifat asma af'al. Itu dimusyahadahkan dalam kalimah Allah. Musyahadahnya itu Allah Ta'ala juga beri awal lalu musyahadahkan itu di atas maknanya. Amaliyahnya disebut amaliyah batin dan muraqabah. Ini amaliyah batin dua ini, amaliyah ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Muraqabah itu di bawah, musyahadah di atas. Bahasa orang muraqabah itu tarqi, musyahadah itu tanzil. Dan menyakan baca Al-Quran dan salawat atas Nabi Muhammad SAW, dan banyakkan istighfar, menyampaikan hajat segala manusia, menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia atau kesusahan akhirat. Ada segala yang tersusun memberi bekas dalam hati, menambah kekuatan dan mengerjakan ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Hidupnya ini sebenarnya harus ada kekuatan. Kekuatan letaknya di dalam hati. Tidak bisa hati itu kuat kalau tidak ada keyakinan. Keyakinan itu karena ada pengalaman. Pengalaman di waktu susah, pengalaman di waktu senang, pengalaman di waktu sendiri, pengalaman di waktu bergaul serta orang banyak. Nah itu kan akan menjadi keyakinan yang sangat kuat dan orang tidak awal lagi mempengaruhi kita. Hidup ini berputar, hidup berputar, tidak semuanya senang, suatu saat bisa susah. Tidak semuanya duit lancar, terus suatu saat bisa macet duit. Kalau tidak batinnya kuat, hancur labur seluruh yang kita gawe mulai awal sampai akhir ada nilai. Kenapa? Karena ada kekuatan. Kita diperlukan Allah sembahyang itu seumuran selama kita hidup. Kalau kamu udah waktu gagah jangan sembahyang, udah ada gagah lagi kali sembahyang ada. Itu kawa mengerjanya karena ada kekuatan di hati. Biar susah kayak apa aja kadang meninggal salat yang 5 waktu. Allahu Akbar. Oh salatnya berduduk kah, kawa kah, sujud kada kah, di kursi kan bersujud tanda, kalau kursi Allah Akbar bertunduk aja. Tapi memang Allah dari Rasulullah mengajarkan seperti itu, ya kada masalah. Artinya kada meninggal ya. Itu tidak bisa seseorang itu kalau ada kekuatan hati. Kadang kan aku nih kayak kada sembahyang nih, saya sembahyang hanya rukuk bertunduk sedikit, sujud bertunduk sedikit. Dahi kan atasan itu apa-apa. Kalau tidak ada kekuatan, ada perlu mengerja. Orang salat di waktu di dalam pesawat, duduk di kursi. Kemudian dia bertayamum, hanya sekadar meyakini ada debu. Kadang dari bayat salatnya hanya lihormatil waktu. Kadang kau menggawi kalau ada kekuatan. Keyakinan bahwa kalau memang ini dari Rasulullah, kita gawi selesai. Yang kada boleh hanya kita sendiri bikin ya kada boleh lah. Karena itu salat bisa berdiri, bisa berduduk, dan berduduk itu bisa makna seperti biasa, sujudnya biasa, duduknya, dan bisa juga duduk makna di atas kursi. Tidak bisa apa-apa, dia hanya sekadar
dengan kata perbuatan badan. Bisa juga orangnya berbaring hanya dengan isyarat pengerasa mata aja, biar mata berbunyilah Allahu Akbar seolah berdiri, Allahu Akbar berukbah pajam mata, tidak berbuncilah pelang mata, membuka mata bahasa Banjar berbuncilah, sujud pajam pelang mata, duduk buka pelang mata, isyarat namanya ini. Nah, kalau secara jahil ada para sahabat yang lagi apa ini? Tetapi Allah nyuruh seperti itu, berbaring, kepala kalau lagi menggerakkan seluruhnya hanya sekadar isyarat mata, ya, karena memang dari Allah. Nah, jalurnya sebelumnya di waktu hidup ini jadikanlah apa seluruhnya di waktu kita baik, di waktu kita tersalah, itu pengalaman. Bagaimana seseorang itu menjadi baik karena ada pengalaman dia. Pengalaman ini sangat berharga pribadi dia. Dan pengalaman inilah nilai di waktu seseorang akhir umur la ilaha illallah. Jadi sangat berharga. Dari itu lalu disuruhlah hidupnya ini berjalan. Berjalan itu maknanya berpikir. Di waktu kita di kampung berpikirlah. Di waktu kita di luar kampung berpikir. Nah, itu ambillah di dalamnya ada seluruh perjalanan hidup kata hikmah. Ada di dalamnya ilmu nang maulah kita sadar. Berapa banyak orang begitu asalnya apa asal begitu berjalan sadar dia. Terbayanglah orang tuanya, terbayanglah kayaknya, terbayanglah tuanya asal punya kesalahan kepada orang tua apa salah itu kan kesadaran karena ada pengalaman. Kadang orang tua merasa kada sama sekali punya kesalahan karena dia belum pengalaman di dalam hidupnya belum menjadi hikmah. Dari sini ada makna beliau, tolongilah orang yang mendapat kesusahan. Makna menolong itu yang kita bisa dengan berdoa, bisa dengan tenaga, bisa dengan apa seluruhnya, tapi isinya pikirkanlah di dalamnya itu ada hikmah yang untuk menjadikan pelajaran kepada kita. Orang yang susah itu dijadikan kepada kita menjadi ilmu. Orang yang senang dijadikan kepada kita kenapa ia senang, kenapa ia susah. Di situ ada hikmah, kandungan. Orang-orang dahulu tidak semua kita lihat damai. Seorang ulama besar, maka ada seseorang masyarakat dia ada bermasalah, permasalahannya dengan istrinya. Mungkin istrinya ini kurang taatlah bahasa kita dengan dia mengadukan bagaimana hukum ini. Begitu dia mengunjungi ulama itu, ternyata dia punya istri sama seperti dia, tapi ulama tidak mengharung istrinya. Berjalanlah ya sesudah keyakinannya. Akhirnya ini sudah menjadi ilmu. Dia selesai. Ada lagi bertanya dengan ulama itu, pulang dia. Dan itu tercatat di dalam kitab. Kan ditanya orang kenapa sampean kada menyampaikan, bagaimana menyampaikan permasalahan saya sama dengan dia. Masalah bini menjadi pusing kepala kalau kada kuat hati dalam hidup. Artinya di sini ada makna kita jadikanlah seluruh apa di dalam hidup ada hikmahnya yang diambil, jadikanlah keyakinan kekuatan diri kita isinya. Jangan sampai kita kehidupan ini nang maulah lepas dari berjalan ihdinas siratal mustaqim, jalan agama kita. Agama kita menekan dengan pikiran, dengan keyakinan, dengan rasa. Akhir jangan sampai kada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Awal boleh kemana dahulu, tapi jaga akhir ini. Karena awal kemana kesana kemari, tetapi hikmahnya diambil, akhirnya jaga, jangan lagi dilepas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu seluruhnya, dan itu yang sangat ditakutkan oleh mereka semua. Menakutkan akhir saya, apakah bisa mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa hati saya bisa mengingat Allah, apakah napas saya bisa keluar zikrullah,
apakah gerak dan diam saya menjadi zikrullah. Nah itu yang dijaga orang, terus melatih, terus mutalah ilmu, terus orang mengajar, orang belajar, karena menjaga akhir, bukan mencari kemuliaan. Kemuliaan tidak ada nilai kalau akhirnya soal hatimah, ada dijaga keimanan. Beliau sini menambah keimanan kita kepada Allah dan keyakinan yang memberi bekas di dalam jiwa yang disebut dengan hati. Nah, ini sekadar menakib daripada Syekh Saman, dan kita melanjutkan dengan tahlil pada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma al-'aliyyul 'azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa salli wa sallim ala Muhammadin bil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi kulli waqtin wa hin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa salli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin wa ala al malaikatil muqarrabin wal karubin wa ala ibadillahi salihin min ahli samawati wal ardin. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabil qadril jalil sadatina Abi Bakr Umar Uthman wa Ali wa an sa'il ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in an tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa syurna rahmatna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya hayy ya qayyum la ilaha illa anta ya Allah ya rabbana ya wasi'al maghfirati ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Abdul waziri ba'lamnahu la ilaha illallah 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 illallah la ilaha 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 illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah.
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم محمد اللهم صل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم محمد اللهم صل اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم محمد يا ربي سبحان الله بحمده 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 وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sahabi Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tusibana ala qira'atina haji wa ghairiha sawban jazilan wa azran minka ajima wa anta taqabbalaha minna bi fadlika wa ihsanika qablan hasanan jamilan jalilan wa nas'aluka wa anta taj'alaha min hadatan rasulullahi ila hadrati sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ziyaratan fi sarafi wa qarami summa sawban sesuatu jalika ila arwah abaihi wa ibani minal anjai wa mursalin salawatullahi salamu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala alihi wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin summa sauban misla saubi jalika ila arwah arba'atil imatil mujtahidil muqallidihim fil dini wal amil amin wal qawl fasid wa sadis sufatil muhaqqiqin wa tawil bisan ila yaumiddin summa sauban misla saubi jalika ila arwah masyaykhina wa walidina wa jaddatina wa ihwatina wa hawatina wa qarabatina wa jiyaranina wa jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan ila ruhi Syekh Muhammad Seman Al-Mandani bin Abdul Karim summa ila ruhi Sultan Aulias summa ila ruhi Haji Makiyah binti Nafiyah summa ila ruhi Tabrani bin Hanang summa ila ruhi Laila Karna binti Nafiyah summa ila ruhi Murjiah binti Ahmad Nur Allahumma ighfirhum warhamhum wa'fu anhum Allahumma ij'al qurhum min riyadil jannah wa la taj'al qurhum min hufarin nar Allahumma in kanu musina fajipisani wa in kanu musina fatajawat an sayyiatihim Allahumma anzir rahmatal limatal maghfirata wa syafa'ata ala arwahihim Allahumma anzir rahmatal limatal maghfirata wa syafa'ata ala arwahihim Allahumma anzir rahmatal limatal maghfirata wa syafa'ata ala arwahihim birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa barik wasallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum